Turki dan Rusia sepakat untuk gencatan senjata, peringatkan Mesir atas invasi Libya. Pada pertemuan Istanbul, Rusia dan Turki sepakat untuk mendorong gencatan senjata, tetapi Ankara mengatakan Komandan Timur harus mundur. Turki dan Rusia sepakat untuk mendesak gencatan senjata di Libya yang dilanda perang, tetapi Ankara mengatakan pemimpin pasukan Timur itu tidak sah dan harus menarik diri dari posisi-posisi penting agar gencatan senjata yang kredibel dapat bertahan. Rabu 22 Juli 2020. Moskow dan Ankara adalah di antara pialang kekuasaan utama dalam konflik di Libya sambil mendukung pihak lawan. Rusia mendukung pasukan komandan militer pemberontak Khalifah Haftar yang berbasis di timur, sementara Turki telah membantu pemerintah Kesepakatan Nasional GNA yang berbasis di Tripoli mengusir upaya Haftar untuk menyerbu ibu kota. Kami baru saja mencapai kesepakatan dengan Rusia untuk mengerjakan gencatan senjata yang kredibel dan berkelanjutan di Libya, kata penasehat keamanan utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, kepada kantor berita Reuters. Kalin mengatakan kesepakatan apapun harus didasarkan pada pengembalian ke apa yang dia katakan adalah garis depan Libya pada 2015 yang mengharuskan pasukan Haftar untuk menarik kembali dari kota strategis Sirte, pintu gerbang ke ladang minyak timur Libya, dan Al-Jufra, pangkalan udara di dekat pusat negara. Agar gencatan senjata bisa berkelanjutan, Jufra dan Sirte harus dievakuasi oleh pasukan Haftar, kata Kalin. Kalin mengatakan pengerahan Mesir di Libya akan menghambat upaya untuk mengakhiri pertempuran dan akan beresiko bagi Kairo. Saya percaya ini akan menjadi petualangan militer yang berbahaya bagi Mesir. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Sukri mengatakan pada hari Rabu untuk mencapai solusi politik di Libya membutuhkan respon tegas terhadap ekstremis dan campur tangan asing yang tidak hanya mengancam kepentingan Mesir tapi juga keamanan negara-negara Mediterania. Dia mencatat proposal perdamaian yang diumumkan di Kairo bulan lalu yang bertujuan untuk menstabilkan Libya dan menghilangkan pejuang bersenjata dan milisi di negara kaya minyak itu. Raja militer Mesir dilarang keluar kandang. Perang lawan Turki gagal. Ada sebuah fakta baru yang terungkap di tengah menguatnya isu perang besar yang melibatkan angkatan bersenjata Mesir dengan militer Turki di Libya. Ternyata persetujuan parlemen kepala tentara Mesir untuk angkat senjata bukan dengan ikut berperang di kota Sirte melawan pasukan pemerintahan Kesepakatan Nasional atau GNA dan militer Turki beserta tentara bayaran asal Suriah. Ternyata persetujuan parlemen kepada tentara Mesir untuk angkat senjata bukan dengan ikut berperang di kota Sirte melawan pasukan pemerintah Kesepakatan Nasional atau GNA dan militer Turki beserta tentara bayaran asal Suriah. Namun, parlemen hanya menyetujui militer untuk tetap di kandang dan berperang di wilayah perbatasan sebelah barat saja tanpa masuk ke Libya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Mesir bahwa otoritas tertinggi, terutama Presiden Republik, Panglima tertinggi angkatan bersenjata, dibatasi oleh kebutuhan untuk meminta dari parlemen. Otoritas untuk memungkinkan angkatan bersenjata di luar perbatasan dan parlemen telah menanggapi karena adanya ancaman. Baik di sisi barat di Libya atau selatan karena bendungan Ethiopia. Begitulah ungkap anggota parlemen Mesir kepada Sputnik Arab. Menurutnya, bukan sebuah perkara yang mudah memberikan persetujuan kepada Presiden Abdul Fattah As-Sisi sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir untuk mengerahkan pasukannya ke Libya, membantu Tentara Nasional Libya. Ini adalah tahap yang membutuhkan tindakan terkoordinasi di antara semua kekuatan negara, dan pertahanan parlemen dan Komite Keamanan Nasional memeriksa permintaan Dewan Pertahanan Tertinggi dan mengadakan sesi rahasia, di mana ia setuju untuk mengirim unsur-unsur angkatan bersenjata melakukan operasi di luar negeri. Dijelaskan, persetujuan parlemen cuma terbatas pada poros barat dan terkait dengan kerangka waktu sehingga pasukan kembali setelah menyelesaikan misi. Juga tidak berarti memulai perang sekarang, tetapi itu datang
dalam kerangka tingkat yang lebih tinggi dari strategi pencegahan. Saat ini kondisi Mesir dalam keadaan darurat terorisme, dan parlemen telah sepakat memperpanjang masa darurat hingga 3 bulan ke depan. Dikatakan pula militer bisa saja dikerahkan ke luar negeri, hanya saja pilihan itu masih jauh. Dengan pernyataan ini maka dipastikan Mesir dan Turki batal berperang di Sirte. Dan perang di Sirte hanya melibatkan LNA melawan GNA dan Turki saja. Erdogan, militer Turki tetap di Suriah hingga rakyat bebas. Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa militer Turki akan tetap di Suriah sampai rakyat di sana hidup bebas. Turki telah meluncurkan 3 serangan militer ke utara Suriah sejak 2016 untuk memerangi ISIS dan milisi Kurdi yang dianggap Ankara sebagai teroris. Kami akan terus ada di negara ini sampai saudara kami, rakyat Suriah, mencapai kebebasan, perdamaian, dan keamanan. Begitulah kata Erdogan dalam pidato televisi di ibu kota Ankara. Turki terlibat dalam konflik di Suriah sejak Perang Saudara pecah tahun 2011. Militer Turki mendukung kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad. Erdogan juga mengecam pemilu parlemen yang menandai dekade kedua kekuasaan Assad. Saat ini mereka mengadakan pemilihan yang disebut pemilu. Begitulah katanya. Dia menilai tak ada pemilu yang independen dan adil di Suriah sejak Assad berkuasa. Jutaan warga Suriah yang melarikan diri dari konflik tidak berhak memilih. Suriah menggelar pemilu ketika pemerintah Damaskus berhasil merebut kembali pusat ekonomi Aleppo dari tangan pemberontak. Dalam konflik Suriah sendiri, rezim pemerintah dibantu Rusia dan Iran. Sedangkan Turki bersama Amerika Serikat serta sekutu dari Eropa dan Arab membantu beberapa fraksi pemberontak berbeda. Sedangkan Turki bersama Amerika Serikat serta sekutu dari Eropa dan Arab membantu beberapa faksi pemberontak berbeda. Diperkirakan sebanyak 14.423 orang meninggal akibat penyiksaan sejak Perang Saudara di Suriah meletus pada 2011. Jumlah itu didapat berdasarkan dokumentasi kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, Jaringan HAM untuk Suriah. Lebih dari 98% dari jumlah korban tewas disiksa oleh aparat rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Menurut SNHR, semua pihak yang terlibat dalam konflik disebut bertanggung jawab atas penyiksaan dan pelanggaran HAM. Namun, mereka mencatat sejauh ini rezim Assad menjadi pelaku penyiksaan terbesar yang menewaskan setidaknya 14.249 orang melalui metode sistematis dan terstruktur. Menurutnya, bukan sebuah perkara yang mudah memberikan persetujuan kepada Presiden Abdul Fattah as-Sisi sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir untuk mengerahkan pasukannya ke Libya, membantu Tentara Nasional Libya. Ini adalah tahap yang membutuhkan tindakan terkoordinasi di antara semua kekuatan negara, dan pertahanan parlemen dan Komite Keamanan Nasional memeriksa permintaan Dewan Pertahanan Tertinggi dan mengadakan sesi rahasia, di mana ia setuju untuk mengirim unsur-unsur angkatan bersenjata melakukan operasi di luar negeri.